يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah ke-11, jatuh sakit. Usia Rabi'ah merambat tua, kesehatannya semakin berkurang, dan pada suatu hari ia menderita sakit yang cukup parah, sehingga banyak orang yang datang menjenguknya. Ada orang yang bertanya tentang penyebab sakitnya itu, maka dijawab oleh Rabi'ah, "Aku telah menatap surga dan Allah telah menghukum diriku." Ada seorang cendekia terkemuka di kota Basrah. Ia datang menjenguk Rabi'ah, kemudian duduk di sisi tempat tidur wanita itu. Sang cendekia mencaci maki dunia, maka dengan tegas Rabi'ah berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau sangat mencintai dunia ini. Jika tidak mencintainya, tentu kau tidak akan menyebut berulang kali seperti itu. Seorang pembeli pasti mencela barang-barang yang hendak dibelinya. Jika engkau tidak merasa ada kepentingan dengan dunia ini, tentu engkau tidak akan memuji atau memburuk-burukannya. Engkau menyebut-nyebut dunia ini seperti dalam peribahasa. Barang siapa mencintai sesuatu, maka ia sering menyebut-nyebutnya." Pada suatu hari, Syekh Hasan Basri melihat salah seorang pemuka kota Basrah yang berdiri di pintu rumah Rabi'ah dengan menangis. Syekh Hasan segera menghampiri orang itu dan bertanya, "Kenapa Anda menangis?" Orang itu menjawab, "Aku menangis karena wanita suci di zaman ini. Jika kehadirannya tidak ada lagi, maka celakalah umat manusia. Aku telah membawakan uang untuk sekedar biaya perawatan, tetapi aku khawatir kalau Rabi'ah tidak mau menerimanya. Maka bujuklah Rabi'ah agar ia mau menerima uang ini." Jawab orang itu. Syekh Hasan Basri segera masuk ke kamar Rabi'ah dan membujuknya agar mau menerima uang tersebut. Namun Rabi'ah tetap pada pendiriannya seraya berkata, "Dia telah memberikan nafkah kepada orang-orang yang menentangnya. Apakah dia tidak akan menafkahi orang-orang yang mencintainya? Sejak aku kenal dia, aku berpaling dari manusia ciptaannya, dan aku tidak tahu apakah kekayaan orang itu halal atau tidak. Mungkinkah aku bisa menerima pemberiannya? Pernah aku menjahit pakaian yang robek dengan penerangan lampu dunia sehingga jadi lengah, tetapi akhirnya aku sadar pakaian itu aku robek kembali pada bagian yang telah aku jahit, dan hatiku menjadi lega. Maka mintalah kepadanya agar tidak membuatku lengah lagi." Abdul Wahid Amir dan Abu Sufyan Tsauri mengunjungi Rabi'ah yang sedang sakit, namun mereka merasa segan sehingga tidak berani menegurnya. Abdul Wahid meminta kepada Syekh Sufyan agar mau menegurnya, kemudian dengan sangat hati-hati Syekh Sufyan berkata, "Apabila engkau mau berdoa, niscaya penderitaan ini akan hilang." Rabi'ah menjawab, "Tidak. Tahukah engkau siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah?" Syekh Sufyan berkata, "Benar." Lalu Rabi'ah berkata, "Apakah mungkin engkau yang mengetahui hal ini menyuruhku untuk memohon hal yang bertentangan dengan kehendaknya? Bukankah sangat tidak baik jika menentang sahabat kita sendiri?" Syekh Sufyan kembali berkata, "Apakah yang engkau inginkan, Rabi'ah?" Lalu Rabi'ah berkata kembali, "Sufyan, kau adalah orang terpelajar. Tetapi kenapa engkau masih bertanya pula, apa yang kau inginkan?" "Demi Allah, telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah kurma segar. Tentunya engkau tahu bahwa di kota Basrah buah kurma sangat murah harganya.
tetapi hingga saat ini aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah seorang hamba, dan apakah hak seorang hamba untuk menginginkan sesuatu? Apabila aku menginginkan sesuatu, sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Apabila engkau menginginkan sesuatu, hendaklah yang sesuai dengan keinginannya, agar kau menjadi hambanya yang sejati. Tapi akan lain persoalannya jika Tuhan sendiri yang memberinya. Syekh Sufyan terdiam, kemudian berkata, "Karena aku tidak dapat berbicara mengenai dirimu, maka engkaulah yang berbicara tentang diriku." Lalu Robi'ah berkata kembali, "Engkau adalah manusia yang baik, kecuali dalam satu hal. Engkau mencintai dunia, tetapi engkau pun suka membaca hadis-hadis Nabi." Syekh Sufyan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku." Lalu Robi'ah kembali berkata, "Tidak malukah kau mengharapkan Allah sedangkan engkau sendiri tidak mengasihinya?" Ketika Malik bin Dinar menjenguk Robi'ah, ia melihat wanita itu menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci. Di rumah itu hanya terdapat sebuah tikar dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipakai sebagai bantal. Malik bin Dinar tak sampai hati melihat keadaan Robi'ah yang sangat miskin itu, apalagi dalam keadaan sakit. Maka ia mencoba menawarkan jasa, "Aku mempunyai banyak teman yang kaya. Jika engkau menginginkan sesuatu, akan aku mintakan kepada mereka." Lalu Robi'ah berkata, "Malik, engkau telah melakukan kesalahan besar. Bukankah yang menafkahiku dan yang menafkahi mereka adalah satu?" Lalu Malik berkata, "Benar." Kemudian Robi'ah berkata kembali, "Oleh karena dia yang mengetahui keadaanku, maka bagaimana aku harus mengingatnya, dan aku menghendaki sebagaimana yang dikehendakinya." Kisah ke-12, menghadap Sang Maha Kekasih. Seperti ada yang datang, wanita itu menyuruh orang-orang di sekelilingnya untuk keluar. Mereka pun segera meninggalkan kamar Robi'ah dan menutup pintunya dari luar. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara di dalam kamar yang berkata, "Wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan bahagia." Suasana menjadi hening, tak ada yang berani berbicara meskipun di benak orang-orang itu penuh dengan tanda tanya tentang suara itu. Beberapa saat kemudian, di antara mereka ada yang memberanikan diri untuk melihat keadaan Robi'ah. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Robi'ah telah pergi untuk selama-lamanya. Yang ditinggalkan sangat sedih karena tidak diberi kesempatan untuk berada di dekatnya pada detik-detik terakhir perpisahannya. Wanita yang mulia itu telah tutup usia, pergi menghadap Sang Kekasih, meninggalkan dunia yang fana ini untuk selama-lamanya. Beberapa hari setelah Robi'ah wafat, di antara orang-orang itu ada yang bertemu di alam mimpi. Dan ia sempat bertanya, "Robi'ah, bagaimana ketika kau menghadapi malaikat munkar dan nakir?" Lalu Robi'ah berkata, "Kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, 'Siapa Tuhanmu?' Maka aku jawab, 'Pergilah kepada Tuhanmu dan sampaikan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas, tak pernah lupa kepadamu. Tetapi kenapa engkau mengirim utusan untuk sekedar menanyakan siapa Tuhanmu kepadaku?" Kisah ke-13, doa Robi'ah. "Ya Allah, apapun yang hendak engkau karuniakan kepadaku di dunia ini, maka berikanlah kepada musuh-musuhmu, dan apapun yang engkau karuniakan kepadaku di akhirat nanti, maka berikanlah kepada sahabat-sahabatmu, karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut kepada neraka, maka bakarlah aku di dalam neraka, dan jika aku menyembahmu karena mengharapkan surga, maka campakkanlah aku dari dalam surga. Tetapi jika aku menyembahmu demi engkau semata,
maka janganlah engkau enggan untuk memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi kepadaku. Ya Allah, semua jerih payahku dan semua hasratku di antara segala kesenangan dunia ini adalah untuk mengingat engkau, dan di akhirat nanti di antara segala kesenangan akhirat adalah untuk berjumpa denganmu. Begitu juga dengan diriku, sebagaimana yang telah aku ucapkan, maka lakukanlah seperti yang engkau kehendaki. Ya Latifan bil ibad.